Selamat pagi anak-anak. Kembali kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu IPS ya, dengan subtema 2. Minggu lalu pembelajaran kita mengenai jenis-jenis usaha. Hari ini kita akan mempelajari yaitu jenis usaha yang dikelola sendiri atau kelompok ya. Nah, sebelum Ibu lupa, Ibu akan memberi kamu tugas untuk meringkas atau menggarisbawahi informasi yang penting ya. Itu dari buku siswa halaman 67 sampai 70 dan 76 sampai 78. Ibu ulangi, buku siswa halaman 67 sampai 70, 76 sampai 78. Di sana banyak bacaan mengenai keterangan jenis-jenis usaha. Yang kamu baca, kamu bisa menggarisbawahi informasi yang penting. Itu menambah wawasan kamu ya. Karena tidak mungkin Ibu baca sebanyak-banyaknya di situ. Waktu tidak mungkin. Kecuali kalau kita tatap muka. Oke, anak-anak, itu tugas untuk mencari informasi yang penting ya. Nah, di sini kita akan mempelajari jenis usaha yang dikelola oleh sendiri atau pribadi atau per orang. Misalnya usaha apa aja itu anak-anak? Usaha pertanian ya. Manusia mengusahakan pertanian ya, tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan pangan pribadi, melainkan untuk masyarakat ya. Misalnya petani ya, menanam padi. Nah, hasil padinya itu bukan hanya untuk dimakan sendiri, tapi bisa untuk dijual. Jadi dia bisa mendapatkan dari hasil penjualannya itu berupa uang dan bisa dibelikan bahan makanan yang lain ya. Nah, yang kedua usaha perdagangan ya, meliputi misalnya jual beli barang ya. Kegiatan bertujuan menyampaikan barang dari produsen ke konsumen. Yang ketiga usaha jasa ya. Usaha jasa ini dilakukan untuk memberikan jasa pelayanan kepada penggunaan dengan keterampilan yang dimiliki. Misalnya tukang pangkas, tukang jahit. Nah, ini bagian jasa, dokter ya. Yang keempat industri. Apa itu industri? Ini kegiatan usaha untuk menambah nilai guna suatu barang ya. Bentuknya adalah mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, jadi industri ini bisa dikelompokkan menjadi industri rakyat, kecil, industri menengah, atau industri besar. Nah, itu jenis usaha yang dikelola pribadi atau per orang. Nah, bagian yang kedua ini jenis usaha yang dikelola berkelompok ya. Misalnya ya, firma ya, CV, PT, BUMN, perusahaan daerah, koperasi. Nah, itu dia untuk yang berkelompok ya, yang mana dalam modal pengelolaannya maupun dalam berbagi hasil karena mereka berkelompok. Nah, bagian yang B, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan manusia atau masyarakat ya. Seluruh aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut itu kegiatan ekonomi. Yaitu kalau ditanya apa itu kegiatan ekonomi anak-anak, itu seluruh aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, berikut ada 3 macam kegiatan ekonomi. Yaitu yang pertama produksi, yaitu kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Contohnya pabrik kertas yang mengolah kayu dari hasil pemotongan pohon menjadi bubur kayu, kemudian diolah menjadi kertas. Nah, orang atau badan usaha inilah yang dilakukan, yang dinamakan sebagai kegiatan produksi yang disebut produsen. Yang kedua distribusi. Distribusi ini adalah kegiatan yang menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Nah, yang ketiga konsumsi. Kegiatan memanfaatkan atau menghasilkan barang atau jasa.
Contohnya kegiatan konsumsi barang, yaitu makanan, roti, ya, menggunakan buku tulis dan sebagainya. Jadi contoh kegiatan konsumsi jasa atau itu tadi apa, mencukur, tukang pangkas ya, salon atau dokter, atau juga naik angkutan umum. Inilah dari pembelajaran kita untuk IPS hari ini. Dan jangan lupa kamu menggarisbawahi informasi yang penting dari buku bacaan BS tadi. Itu banyak bacaannya. Kamu bisa baca kembali dan menjelaskan kembali bacaan itu dengan membaca berulang-ulang, dan juga mencari tahu penjelasan, pengertian ya dari bacaan itu sedetailnya. Oke anak-anak, sampai sini pembelajaran kita IPS. Selamat pagi semuanya.